Pilihan tersulit yang pernah kamu alami. Ini lumayan berat ya yang ini ya. Oke. Sejauh 19 tahunnya aku, pilihan tersulit itu keluar dari zona nyaman untuk meninggalkan di mana aku lahir, di mana aku berasal. Itu menurut aku pilihan yang berat banget karena yang dari awal kan aku nggak pernah membayangkan aku akan menjadi seorang penyanyi profesional, seorang artis, seorang penyanyi yang bakal memikul tanggung jawab yang besar gitu. Betul, yang harus bekerja juga kan. Dari situ aku bener-bener setelah aku Indonesian Idol, setelah aku tereliminasi, aku kan balik Malang untuk masih sekolah kan. Jadi aku masih balik Malang. Itu banyak banget perdebatan antara aku dan mama kayak, kamu mau nggak ngelanjutin? Karena aku kan kayak setengah-setengah gitu. Kamu ngelanjutin, kalau nggak mau ya udah di sini aja. Kalau mau seriusin, jangan setengah-setengah ngerjain apa-apa. Gitu. Lanjutin karir maksudnya. Lanjutin karir di Jakarta. Maksudnya aku disuruh tinggal di Jakarta karena ya tempat semuanya berkembang, apalagi di dunia entertain kan di Jakarta. Dari situ itu banyak banget permasalahan, banyak banget perdebatan, pertengkaran. Itu pilihan yang sangat berat buat aku sejauh ini. Oke. Apa yang menjadi pertimbangan terbesar? Jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman. Kan itu udah, aku lahir di sana, teman-teman aku semuanya di sana. Di Jakarta aku mau sama siapa gitu kan, nggak ada. Aku mau sama siapa? Kalau nanti aku sedih aku lari kemana? Kalau nanti aku gini aku kemana? Itu itu bener-bener nangisnya baik banget. Apalagi setelah akhirnya memutuskan untuk ya udah, aku nggak bisa nih kayak gini terus. Masa mau siklusnya sekolah pulang ketika ada kesempatan yang lebih besar gitu. Betul. Akhirnya aku ambil kesempatan ini. Itu banyak banget nangis. Aku nangis tiap hari selama aku nggak tahu dia berapa bulan, berapa tahun. Aku nangis tiap hari. Berarti itu kapan kan umur 16 tahun kamu ikut Idol, terus habis itu kan tereliminasi, balik lagi ke Malang. Berarti umur berapa itu kamu mulai? 17. Oke, 17 berarti ke Jakarta lagi. Oke. Kenapa nggak ditemenin mama ke Jakarta? Biar at least nggak sendirian lah. Awalnya ditemenin mama. Jadi baru beberapa bulan ini aku lepaskan karena kamu udah cukup mandiri untuk menghandle urusan kamu, karena di rumah kan isinya cowok-cowok kan, aku, kakakku cowok, adekku juga cowok, kan kasihan kan cowok-cowok di rumah sendirian gitu, nggak ada seorang ibu, nggak ada sosok perempuan. Itu menurut aku ngaruh banget, apalagi di dalam sebuah rumah gitu. Betul. Aku sering banget ngobrol sama mama, kayak pulang aja deh, aku nggak apa-apa kok, aku bisa. Cuman mama aku yang kayak, kamu tuh cewek, kamu anak satu-satunya cewek di keluarga kita, dan kamu di kota sebesar ini yang kamu nggak tahu sejahat apa, kamu nggak tahu orang niatnya apa, kamu masih terlalu naif melihat dunia untuk melihat orang niatnya baik atau enggak. Nggak semua orang baik yang kelihatannya baik itu baik, mama aku bilang gitu. So aku kayak, ya iya sih. Saya ya udah tetap ditemenin mama, terus baru-baru ini baru dilepasin. Oke. Jadi at least masa transisi, masa ketika kamu masih sendiri di sini dan mengeksplor itu masih ditemenin mama ya. Which is sebenarnya itu pasti sangat membantu banget. Sangat. Karena kan banyak banget namanya juga kita keluar dari zona nyaman ke tempat yang baru, nggak ada siapa-siapa juga. Bukan cuma pindah kota ya, tapi kan juga profesinya juga berbeda, hidupnya juga berbeda. Berbalik. Yang tadinya pelajar sekarang jadi ada profesionalisme yang harus dipertahankan dan harus ditunjukkan, ya kan, dan mungkin jam mainnya nggak bisa main-main ke atas genteng lagi, nggak bisa main, nafas aja kan nggak bisa ya, tidur cuma sejam 2 jam. Itu sih yang masih dapat shocknya juga sampai sekarang, masih banyak belajar. Oke, jadi itu keputusan tersulit ya. Lebih sulit daripada milih antara acting dan nyanyi. Itu juga aku nggak akan pernah bisa. Itu sulit. Itu pertanyaan sulit kedua. Aku paling nggak bisa jawab ketika ditanyain pilih acting atau nyanyi. Karena dua-duanya sama aku suka, cuman nyanyi yang membukakan pintu aku untuk ke acting. Mungkin kalau pada saat itu aku nggak ikut Indonesian Idol, aku belum tentu akan ikut casting di Jakarta, aku belum tentu akan tinggal di Jakarta gitu. Jadi setelah Idol itu baru waktu COVID kan itu nggak bisa nyanyi, nggak bisa apa gitu kan. Akhirnya aku ikut casting kesana kemari. Akhirnya ikut film dan series. Ya sekarang saya ada pilihan sulit nih. Apakah berhenti supaya lampunya nyala? Atau tetap dilanjutkan remang-remang? Tapi nggak apa-apa, kita nyalakan dulu lampunya. Lampunya sudah nyala kembali. Sudah nyala kembali ya. Selamat datang kembali lampu. Ya tapi itulah hidup ya. Karena kan kita harus buat keputusan, tapi keputusan apapun ya tetap kita jalankan. Dengan kesungguhan. Hasilnya pasti baik.
Yeay. Setuju banget. Tapi kalau berbicara tentang keputusan sulit itu biasanya kalau kamu lagi bimbang, galau, nanya ke siapa? Orang yang paling kamu percaya untuk bisa membantu kamu ngambil keputusan. Selain yang pertama pasti selain diri aku ya. Aku sering banget kalau ada apapun aku ngelain waktu kayak di ruangan yang mungkin sunyi, aku benar-benar ke pojokan, aku diem. Kalau nggak, biasanya sebelum tidur tuh kan udah hening, aku selalu matiin lampu juga kalau tidur, jadi benar-benar gelap. Itu waktu aku sama diri sendiri kayak, ini Keisha maunya apa? Maksudnya kalau emang mau ini, ya udah seriusin. Kalau nanti ada apapun yang mungkin mengganggu atau ngedistract, kamu harus tetap dijalani ini. Karena kita nggak tahu nih, kita ambil keputusan, oke, aku mau jadi penyanyi. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dikasih sama yang di atas, entah cobaan atau mungkin berkah atau apa, kita kan nggak akan tahu. Itu yang aku benar-benar pikirin dari awal, kayak kalau aku yakin memilih untuk jadi penyanyi, aku benar-benar harus siap. Selain sama diri aku sendiri, aku tanya mama, papa. Aku kita tuh selalu makan malam bareng. Gimana pun keadaannya, kita selalu makan malam bareng. Itu waktu kita cerita, kayak mama misalnya cerita di kerjaannya gimana, papa cerita, kakak ada juga cerita, aku juga kayak, ya kok hari ini hal sepele kayak aku tadi jatuh ya kayak gitu doang, tapi kita benar-benar bisa cerita. Jadi dari situ mungkin komunikasinya aku nyaman banget. Jadi sering aku ceritain hal-hal apapun tentang teman aku, tentang pacar aku. Tentang pacar juga. Iya, aku apapun mereka seterbuka itu untuk menerima cerita kita gitu. Aku bersyukur banget sama keluarga aku, sangat amat suportif dalam hal apapun. Jadi aku selalu bisa membicarakan tentang apapun sama mereka. Which is good. Good. Makanya kan saya selalu bilang, ngomongin yang gak penting, yang penting ngomong. Iya, itu setuju. Karena kalau dari awal, apalagi anak remaja loh, maksudnya I think your parents, orang tua pasti bangga dan senang banget gitu untuk bisa. Maksudnya ya at least kan saya punya anak ya, anaknya juga ya menjelang remaja lah, 13-14 tahun. Dan sebenarnya sebagai orang tua kita senang banget kalau misalnya anak-anak tuh masih mau cerita, apalagi cerita tentang pacar, tentang siapa, gimana gitu. Ya yang saya bilang, ngomongin yang gak penting, yang penting ngomong. Tapi aku cukup salut loh denger sharing dari kamu tadi, karena kebanyakan kan kadang-kadang untuk anak yang aktif seperti kamu yang kayaknya nggak bisa diem, aktif, keluaran, punya banyak temen ngobrol, biasanya tuh akan sulit untuk bisa menyendiri dan bertanya kepada diri sendiri dan dan sunyi gitu, karena biasanya pengennya rame gitu. Jadi ketika kamu bisa sharing tentang hal yang tadi baru saja kamu sharingkan di usia kamu yang masih sangat muda, sekarang 19 tahun, tapi kan pada saat itu berarti kan 17 gitu kan. I think that is something yang menunjukkan kedewasaan yang nggak dimiliki untuk anak pada umumnya di usia itu. Amin. Emang udah kebiasaan dari kecil atau mungkin diajarkan atau kamu suka baca buku atau gimana? Enggak kebiasaan dari kecil juga, cuman nggak tahu ya aku nemunya gimana, kayak karena aku yakin ketika kita tahu diri sendiri, ya udah nanti apapun yang kejadian, apapun yang bakal dikasih, kita udah siap gitu. Karena ketika kita mengambil keputusan berdasarkan keputusan orang, misalnya mama aku maksa aku jadi penyanyi dan aku ikut aja waktu ikut Indonesian Idol tanpa aku memikirkan kayak aku nanti sekolahnya di mana, nanti sekolah aku tunggu lulus di sini atau nanti pindah ke Jakarta juga. Itu yang bakal mengganggu di tengah-tengah perjalanan, karena itu keputusan orang, bukan keputusan dari diri kita sendiri kan. Jadi aku selalu ngeluangin waktu untuk ngobrol sama diri sendiri. Biasanya yang paling seringnya sebelum tidur, karena itu udah hening, udah orang-orang juga di luar nggak ada suara macet apa segala macam kan, udah hilang, udah pada istirahat. Jadi itu paling sering sampai ketiduran tuh biasanya. Your own me time. My own me time. That's nice.